Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat beribadah. Ibadah Kamis Putih pada saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta Tamariska dan Majelis Jemaat Sumber Pucung. Mari kita masuki panggilan ibadah. Saudara-saudara, sekarang teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan, arahkanlah hatimu kepada kemuliaan-Nya yang kudus. Rasakan kehadirannya dalam keheningan hatimu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Malam ini kita berkumpul untuk merasakan dan menghayati malam terakhir Yesus bersama murid-murid-Nya. Pada malam itu semua mata tertuju kepada Yesus, menanti-nantikan sabdanya dan cintanya yang indah. Malam ini mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Dialah yang terindah dalam hidup ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita pujikan dari kita bernyanyi Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan yang ketiga. Indahnya saat yang teduh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini, marilah kita bersama memasuki ibadah Kamis Putih bersama di dalam keheningan malam ini, dalam hati kita menyatakan demikian.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menyertai umat-Nya kekal selamanya. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara-saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama kita awal ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama memasuki di dalam panggilan pertobatan. Ingatlah sabda Yesus, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Yesus sedang berbicara kepada saudara. Yesus mengajak saudara meluangkan waktu sejenak bersama dengan Dia. Katakanlah kepadanya seluruh yang saudara kerjakan, seluruh kesibukan saudara, seluruh beban dan tanggung jawab yang saudara pikul. Katakanlah kepadanya betapa sulitnya sesaat bersamanya untuk duduk bersimpu di kakinya, seperti Maria yang telah memilih bagian yang terbaik di dalam hidupnya. Sabda Yesus, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Mari bersama kita menghayati pujian sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, bait yang kedua dan yang keempat.
Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita memasuki di dalam pelayanan firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan, kita datang kepadanya, kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan hormat bagimu ya Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus. Kami datang sujud kehadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat anugerah, hidup dan kehidupan hingga detik ini. Apalagi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan hadir di antara kami, urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan layakkan kami. Tuhan Yesus, perkenankan kami berdoa untuk Ibu Pendeta Tamariska yang akan menguraikan firman Tuhan, berkati persiapan dan layanannya. Demikian ya Bapa, doa dan permohonan kami, Roh Kudus sempurnakan di hadirat Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes bab 13 ayat 1 hingga 17 dilanjutkan bab 13 ayat 31b hingga 35 yang demikian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuberbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat,
sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dilanjutkan pada ayat yang ke-31b hingga 35 yang demikian. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta, untuk itu kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 434 bait 1. Adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum bersama kita menghayati perenungan saat ini, mari kita saksikan fragmen singkat yang akan diperankan oleh Majelis Jemaat dan ibu-ibu. Sri, kowe ku lek mijetin darane iku yo sing penak.
dirasakne. Nggih, Ndoro. Ki pisan. Nggih, Ndoro. Wis cukup, aku siap ngedarku. Kono. Nggih. Saiki sing enak. Nggih, Ndoro. Ya apa sih iki kok sik rusuh? Mat, selamat. Mat, selamat. Rinio. Nggih. Jindro, wonten apa? Rinio, Mat. Delok niki. Sik rusuh iki kabeh apa ngene iki kok mulai resik-resik. Lapan maneh. Wis kono, Rono, geno aku kopi kono. Nggih, Ndoro. Halo, Bu. Ndang mulai anake loro goleki ae. Kula nyuwun ngapunten, Ndara, kula badhe nyuwun pamit. Yoga kula sakit, Ndara. Benjing kula tak mriki malih, Ndara. Raisa. Kowe iku mung batur. Uripmu iku saka aku. Dadi kowe aja sakarepmu dhewe. Ngerti ya, aku iki ndoromu. Uripmu iku saka aku. Yen kepingin ketemu anakmu, kono, saiki godhong nang banyu. Ngerti ya, aku iki ndoromu. Delok niki. Sik rusuh iki kabeh apa ngene iki kok mulai resik-resik. Lapan maneh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dorongan terbesar bagi setiap orang bisa jadi salah satunya adalah kehendak untuk berkuasa dan memiliki segalanya. Menjadi manusia paling duwe, paling sugih, paling mempunyai segalanya. Dan karena ketika manusia berkuasa dan mempunyai segalanya, ia bisa dengan mudah mengendalikan sesamanya. Ia bisa dengan mudah memperlakukan sesamanya sebagai budak ketika memiliki segalanya. Sehingga ada istilah
manusia yang demikian dalam fragmen tadi adalah manusia yang menempatkan dirinya sebagai tuan, menempatkan dirinya sebagai ndoro, dan yang sesamanya manusia itu ditempatkan sebagai budak. Ini adalah model yang hierarkis, sangat tidak setara, penuh arogansi, penuh kesombongan, memerintah sesamanya seperti atasan dan bawahan. Dan model yang seperti ini sama sekali tidak dihidupi oleh Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, di malam terakhir, Yesus bersama dengan para muridnya, Yesus memberikan pengajaran teladan dan mempraktikannya dengan begitu indah. Tuhan Yesus yang adalah seorang guru, Yesus yang adalah Tuhan, pribadi yang penuh kuasa, penuh kemuliaan dalam pelayanannya, dalam mukjizat karya kebaikannya yang sangat berdampak kala itu. Namun, ia sama sekali tidak menempatkan dirinya sebagai tuan. Ia sama sekali tidak menempatkan dirinya sebagai ndoro, tidak. Justru, ia menempatkan dirinya sebagai hamba, sebagai dulos, sebagai budak, Bapak Ibu Saudara. Ia sungguh melakukan pekerjaan hamba itu. Ia menanggalkan jubahnya. Ia mengikat kain lenan di pinggangnya. Ia menuangkan air ke dalam basi. Lalu ia memulai membasuh kaki para murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain lenan yang terikat tadi. Semuanya dikerjakan satu persatu, Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu Saudara, nyun sewu, dilihat dari segi konteksnya, 2000 tahun yang lalu, kaki para murid dengan kaki panjenengan saat ini, dengan kaki saudara-saudara saat ini menika sangat lain, Bapak Ibu. Kalau di masa sekarang, model sandal, sepatu menika sudah tertutup, sudah terlindungi dari debu, dari kotoran. Sehingga ketika pembasuhan kaki yang biasa dilakukan, Bapak Ibu, menika masih mulus-mulus, masih wangi begitu. Lah bayangkan Bapak Ibu dengan kondisi kaki para murid waktu itu. Dengan model sandal yang terbuka, yang bahkan kelihatannya seperti telanjang kaki Bapak Ibu. Kena bleduk kasarannya, kena debu, kemana-mana berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer. Bayangkan Tuhan Yesus, Sang Guru, dan Tuhan rela membersihkannya dengan kerendahan hatinya. Di ayat yang terakhir ia berkata, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ia melayani Bapak Ibu. Ia memberikan teladan pelayanan yang indah. Ia melayani dengan penuh kerendahan hati. Yesus menunjukkan para murid agar mereka melakukan hal yang sama. Ia pun juga memberikan perintah baru supaya saling mengasihi. Karena aku telah mengasihi kamu,
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam ibadah Kamis Putih ini mengajak kita untuk kembali mengenang sebuah peristiwa menjelang kematian Yesus. Di dalamnya kita diajak untuk menghayati pembasuhan kaki, makna pembasuhan kaki, dan perintah baru untuk saling mengasihi dengan segala kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, seorang manusia tidak mampu menghargai, tidak mampu menghormati, menempatkan sesamanya sebagaimana ciptaan Tuhan yang setara. Tanpa kerendahan hati, seorang suami akan memperlakukan istrinya sebagai bawahan. Aku kepala keluarga. Begitu juga dengan sebaliknya. Tanpa kerendahan hati seorang istri, maka akan memperlakukan suami sebagai pelengkap identitas dan pelengkap kebutuhan. Tanpa kerendahan hati seorang pendeta, seorang penatua dan diaken, jemaat akan direndahkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Tanpa kerendahan hati warga jemaat, pendeta, penatua, diaken akan merasa diabaikan. Perintah saling mengasihi dengan kerendahan hati, itulah yang paling utama Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu, Kamis Putih ini jangan dipahami dengan masalah baju, dengan masalah pakaian yang harus serba putih, yang panjenengan kenakan sekarang ini serba putih Bapak Ibu. Ternyata lebih dari itu, yakni komitmen untuk juga memiliki hati yang putih. Komitmen untuk memiliki hati yang bersih dan hati yang melakukan, yang berkenan melakukan kehendak Yesus untuk saling mengasihi dengan penuh kerendahan hati. Selamat untuk memiliki hati yang putih dan bersih, dan selamat untuk saling mengasihi dengan penuh kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara bersama kita menyanyi sebagai respon firman kita saat ini dengan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 80, Getsemani, tempat Yesus berdoa. Getsemani tempat Yesus
tak seorang murid pun bersamanya. Ia duduk bergumul berat. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang diteguh, angkat puji syukur baginya. Mari bersama kita tundukkan hati kita sembari mengingat perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Sesaat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan makan bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai 35. Mengingat perkataan Tuhan Yesus ini, marilah kita saling mengasihi, baik sebagai suami istri, orang tua dan anak, sebagai saudara, teman, sahabat, bahkan lawan. Marilah kita rindu untuk saling melayani dengan kasih, sebab Tuhan Yesus telah lebih dulu melayani dan mengasihi kita. Mari bersama kita menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Tuhan yang kami imani di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami sungguh menaikkan syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas setiap rahmat-Mu, berkat-Mu Engkau curahkan
di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bila pada malam hari ini kehadiran-Mu telah menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan senantiasa memperlengkapi hidup kehidupan kami, hati pribadi kami lepas pribadi, untuk semakin saling melayani, untuk semakin saling mengasihi dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih ya Tuhan, kami pun juga berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia di dalam pergumulannya, di dalam menghadapi masalah wabah COVID-19 yang semakin berlalu. Tuhan tolong, Tuhan berkati melalui setiap upaya pemerintah dan kami bersama, agar bangsa dan negeri kami dapat senantiasa segera pulih kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan, terkhusus untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, baik di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung. Tuhan berkenan memberkati setiap para pelayan kami, baik pendeta, baik penatua, diaken. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka. Tuhan berikan kesetiaan, semangat di dalam melayani, sehingga pelayanannya sungguh berbuah berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap rencana, rancangan kegiatan gereja ke depan di dalam perjamuan kudus Paskah. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan berkat dan kelancaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk setiap keluarga terkasih yang dengan setia, sepenuh hati bersama-sama mengambil ibadah pada saat ini. Tuhan berkenan memberkati hidup kehidupan kami, diberkati setiap pelayanan, setiap pekerjaan kami masing-masing. Bila mana ada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bila mana ada saudara kami yang kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Bila mana ada saudara kami yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan jalan dan kesempatan. Bila mana ada saudara kami yang sedang menantikan pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan pasangan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan pendidikan anak-anak kami dari TK hingga perguruan tinggi hanya ke dalam pimpinan hikmat Tuhan. Perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, beri kekuatan sehingga para anak-anak kami mampu menempuh pendidikannya dengan penuh semangat dan sukacita, sehingga semakin semangat di dalam meraih masa depannya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap doa permohonan kami, semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur. Untuk itu kita akan mendasari ucapan syukur kita dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Di dalam mempersembahkan ini akan diiringi dengan Kidung PKJ 146, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha Kudus Allah Bapa Surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa Surgawi, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Mohon Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga berguna bagi pelayanan yang ada di jemaat Tuhan. Ya Bapa Surgawi, mohon Tuhan berkati pengelola persembahan, mohon Tuhan karuniakan roh takut akan Tuhan, dan juga mohon Tuhan lindungi. Bapa Surgawi, persembahan ini mohon Tuhan sucikan. Ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini, mohon Roh Kudus sempurnakan di hadirat Allah Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, hari akan berlalu, namun cinta Allah pasti dekat selalu, tidak akan berpisah. Cemas tidak perlu, tak usah gelisah, hati harus tetap tabah. Pada malam ini kami menyerahkan diri penuh, pasrah dan hormat kepadamu, Bapa kami sumber segala rahmat. Mari bersama kita menyerahkan mengakhiri peribadatan kita dengan memuji Kidung Jemaat 364.
Bapak Ibu Saudara bersama kita satukan hati, kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus sumber segala cinta dan keselamatan, dan Roh Kudus sumber hikmat, kekuatan, dan berkat, senantiasa ada, menyertai, melindungi, dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Syukur dan segala